Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, Bapak, teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kami doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Alhamdulillah alamin. Mari kita awali dengan berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa mudah-mudahan diberikan pemahaman ilmu agama. Allahumma faqihna fid din walina takwil. Allahumma faqihna fid din walina takwil. Allahumma faqihna fid din walina takwil. Setiap kali kita harus sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi inna Allah la yuhlikul mi'ad. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma rzuqni izzan wa sarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'ah. Hasbunallahu sayyi'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Teman-teman, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mengingatkan kembali tentang beberapa kunci-kunci sukses. Setiap orang itu memiliki kunci sukses, ya. Setiap orang memiliki
rahasia-rahasia sukses. Namun sebenarnya kalau kita sandingkan dengan yang lain, hampir memiliki kesamaan-kesamaan. Ya, hampir semua orang-orang sukses itu memiliki kesamaan kunci suksesnya. Namun inilah perlu saya sampaikan, mungkin tiap-tiap kita memiliki rahasia-rahasia sukses. Dan rahasia-rahasia ini akan kami sampaikan, yaitu sukses ya. Apa itu sukses? Salah satu kunci sukses menurut Islam adalah, di dalam Islam yaitu, sukses menurut Islam yaitu pertama bertakwa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, dan melaksanakan perintah Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada hambanya atau kepada umatnya untuk memiliki kesuksesan. Jadi Rasulullah mengajarkan, memerintahkan kepada pengikutnya untuk mengejar kesuksesan. Baik kesuksesan itu sukses dunia maupun sukses akhirat. Rasulullah sangat memerintahkan untuk mengejar kesuksesan. Sebagaimana kesuksesan Nabi Muhammad SAW, itu juga kita bisa lihat dalam setiap lini kehidupannya, mulai dari sebagai seorang, ya, waktu masih muda, sebagai seorang penggembala yang sukses, yang terkenal dengan amanah, kemudian sebagai seorang pedagang yang sukses, ya, pedagang yang sukses, ya, yang kaya raya, yang masih muda, ya, sudah sampai ke luar negeri, sampai ekspansi, sampai berdagang ke luar negeri, ya, di usia-usia yang masih sangat muda, kemudian begitu berkeluarga, menjadi kepala rumah tangga, juga menjadi kepala rumah tangga yang sukses, atau menjadi seorang suami yang sukses. Ya. Di saat menjadi seorang suami atau menjadi saat serah-serahan itu, ya, itu diterangkan dalam kitab, ya, serahannya itu memberikan mahar kurang lebih sekitar 25 unta. Satu unta itu harganya berapa? Ya, belum lagi yang lain. Itu jadi terkenal kaya raya, terkenal alim, terkenal sangat sangat jujur, amanah, ya, menjadi suami yang penyayang, kemudian begitu diangkat menjadi seorang nabi, menjadi nabi yang sukses, begitu, ya, terkenal dalam banyak kitab, banyak buku dari beberapa 100 tokoh dunia, yang nomor satu yaitu Rasulullah. Ya. Kemudian menjadi panglima perang, termasuk panglima perang yang sukses, menjadi komandan yang sukses. Ya. Jadi semua lini kehidupannya sukses Rasulullah itu. Jadi itu. Jadi dari pebisnis sukses, pedagang sukses, nabi sukses, komandan sukses, panglima perang sukses, ayah yang sukses, seorang kakek yang sukses, seorang suami yang waktu itu belum poligami yang sukses, begitu jadi poligami juga yang sukses, gitu ya. Jadi sosok Rasulullah itu lengkap sekali dan kita bisa mencontoh dalam kehidupan kita. Apa itu kunci suksesnya? Itu kunci suksesnya tentunya masing-masing kita itu harus tahu dulu, ya, apa itu makna sukses. Makna sukses itu harus berdasarkan, ada juga, karena kebanyakan orang tuh ukuran sukses itu beda-beda. Kalau saya punya sepeda motor itu sukses. Kalau saya punya pekerjaan itu sukses. Kalau saya punya rumah sukses. Kalau saya punya mobil sukses. Itu tiap orang memiliki paradigma tentang kesuksesannya masing-masing. Ya. Namun di dalam Islam juga ada ukurannya. Ya. Maka yang pertama, sukses yaitu harus memahami makna itu sukses sendiri. Yang membuat kita itu bangga, yang membuat kita itu bernilai itu apa? Yang membuat kita bangga, yang membuat bernilai kita itu apa? Itu persepsi kita, ini masih persepsinya manusia, belum persepsi Allah. Kalau bagi Allah, mereka yang taat, yang bertakwa kepada Allah SWT. Ukurannya bukan harta, tapi ukurannya yaitu takwa. Ukurannya jujur, taat. Ya. Sholat 5 waktunya dijaga, ya. Ibadahnya dijaga. Ya, itu menurut Allah. Menurut Allah. Bahkan dunia itu tidak ada nilainya bagi Allah, kecil sekali. Lebih baik, jadi masih lebih baik sholat 2 rakaat daripada bumi seisinya. Nah, sholat fajar
2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya itu. Masya Allah. Ya, jadi di mata Allah itu dunia itu hina. Namun di mata manusia ini kebalikannya. Ya, kita ini memang berada di dunia yang fana, ya, seperti ini manusia memandangnya seperti itu, karena kita juga manusia masih membutuhkan dunia, ya masih membutuhkan kehidupan dunia tadi. Namun kita harus mampu memanage, mengelola bagaimana keadilan, bagaimana keseimbangan antara dunia dan akhirat tadi. Maka kesuksesan dunia dalam boleh-boleh saja kita mengejar dunia selama cara mencapainya dengan baik. Apa ya? Tentunya kalau tadi itu yang membuat bangga itu tadi, yang membuat bernilai tadi, mungkin kalau mobil, rumah dan seterusnya tadi itu sebenarnya keliru. Mestinya yang membuat bangga kita itu kalau kita dekat dengan Allah, yang membuat bahagia itu kalau dekat dengan Allah, yang membuat bernilai kita itu kalau kita bisa sholat 5 waktu bersama Allah. Itu mestinya begitu ya. Jadi kalau kita kalaupun kita mendapatkan rumah, mobil dan seterusnya itu hanya semata-mata sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ya mudah diucapkan tapi dipraktekkannya tidak semudah itu ya. Dan kita ke sana. Yang berarti ya ukurannya apa? Untuk mendapatkan itu semua itu untuk mendapatkan dengan cara yang baik tentunya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan takwa kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena Allah itu pemilik bumi semesta. Allah itu pemilik bumi semesta. Dan kenapa tadi taat kepada orang tua? Sejatinya surga itu di bawah telapak kaki orang tua. Surga di bawah telapak kaki dibuatnya kalau semua kenikmatan, kebahagiaan, semua harta dan seterusnya itu yang dengan cara yang lurus itu dengan tidak ada lain yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, caranya begitu. Karena itu Allah Maha Kaya, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Allah Maha Kuat, Allah itu Maha Berlimpah, ya, Maha Kaya, ya Qawiyu, ya Matin, ya Fatah, ya Rozak, yang memiliki semua. Kemudian itu kita itu selanjutnya dengan berdoa. Termasuk hari ini kita berdoa. Berdoa di pagi hari, berdoa di sore hari, berdoa di malam hari, sewaktu. Sepanjang hari kita berdoa, ya sewaktu-waktu kita selalu berdoa. Awali aktivitas, saat beraktivitas, dan selesai aktivitas juga berdoa. Dan setelah mendapatkan harta, sekecil apapun, dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, kita jangan lupa untuk bersedekah. Ya, itu bersedekah. Karena sedekah tidak akan mengurangi harta kita, dengan sedekah kita akan menambah harta kita, akan berlimpahkan harta kita. Kunci sukses demikian. Kemudian kita juga harus disiplin waktu ya untuk meraih kesuksesan tadi. Tidak ada kesuksesan kalau orang itu selalu menunda-nunda waktu, selalu tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Kemudian kunci sukses berikutnya yaitu tentunya tadi sudah berdoa, sudah taat sama orang tua, sudah sering-sering memberi sedekah, sudah dan sering memberi sedekah, kita akan menuai banyak berkah untuk bahagia. Terkadang kita tidak boleh hanya mementingkan diri sendiri, melainkan kita harus membangkitkan kepada orang lain. Dengan pembagian orang lain kita itu sejatinya yang pertama kali bahagia itu siapa? Diri kita. Dan sedekah tidak akan mengurangi harta kita. Berikutnya disiplin waktu, yaitu meningkatkan kebahagiaan seseorang dengan memiliki kedisiplinan waktu. Karena kalau waktu kita tepat, on time, begitu kita melaksanakan aktivitasnya juga tidak keburu-buru. Ya, kita menjadi begitu kita menggunakan waktu dengan baik, orang itu akan mitra kita akan menghormati kita, menghargai kita. Ya, mitra kita, tenaga apa itu, mereka akan menghargai kita dengan dan aset terbesar kita yang sebenarnya waktu kita ini kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya karena kita aset termahal juga waktu karena waktu yang telah lalu tidak akan bisa kita kembali lagi. Selanjutnya untuk bisa sukses lagi tentunya terus memperluas ilmu, tidak ada salahnya kita terus memperdalam ilmu, malah diperingatkan atau malah diperintahkan untuk terus menambah pengetahuan, bertambahnya wawasan, bertambahnya keterampilan akan meningkatkan peluang-peluang. Semakin bertambah wawasan, semakin menambah pengetahuan, keterampilan akan menambah peluang-peluang mendapatkan rezeki-rezeki kebahagiaan-kebahagiaan. Jadi menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah skill itu
Akhirnya apa? Meningkatkan peluang untuk menambah rezeki. Kemudian selanjutnya jangan lupa setiap aktivitas kita bekerja, kita harus menikmatinya, kita harus bahagia. Apapun yang mungkin dalam dalam suatu proses ini ada jatuh bangun, ya kita harus menikmati prosesnya itu dengan penuh kebahagiaan. Begitu kita bahagia, kita akan bisa menikmati apa itu kita bisa menikmati proses tadi. Begitu kita berarti kita bisa bersyukur. Begitu kita bisa bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan. Begitu kamu bersyukur, Allah akan menambah kenikmatan. Selanjutnya yaitu berserah diri atau bertawakal kepada Allah. Bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyerahkan semua urusan kita. Setelah kita berusaha bekerja dengan semaksimal mungkin, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah yang demikian, insya Allah kita sukses yang kita upayakan, insya Allah bersama Allah, bersama Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan keberkahan sholawat sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita akan mencapainya dan kita juga selalu menikmati proses itu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang sedikit ini. Semoga kita semakin mencintai Allah, semakin taat kepada Allah, dan mencintai Rasulullah sebagai suri tauladan kita yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah. Jika ada kesalahan itu saya pribadi, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita khususkan kepada Rasulullah, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقبلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما
إلا كلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة كمقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبحارا عربا أترابا لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم وما ومالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا إنا لمحرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشرون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلم لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلهم من حميم وتسلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله